I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Lipia dengan NIM 2020901107 dari kelas PI3. Adapun tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Materi yang akan saya bahas ialah hubungan konsep diri dan motivasi belajar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Menurut Muhyiddin Shah 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, apa itu konsep diri? Konsep diri menurut William de Burgh, konsep diri ialah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Jenis-jenis konsep diri. Konsep diri positif. Dasar dari konsep diri positif ialah adanya penerimaan diri. Hal ini disebabkan individu yang memiliki konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik kelebihan yang ia miliki maupun kekurangannya. Selanjutnya yaitu konsep diri negatif. Konsep diri negatif terjadi pada individu yang tidak banyak mengetahui tentang dirinya, tidak melihat dirinya secara utuh, kelebihan maupun kekurangannya. Adapun faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ialah reaksi dari orang lain, yang kedua perbandingan dengan orang lain, yang ketiga peranan seseorang, dan yang terakhir identifikasi terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Menurut Hamzah 2008, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi dalam belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Santrok terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor intrinsik. Motivasi timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, namun atas dasar kemauan sendiri. Dengan kata lain, alasan munculnya motivasi untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Motivasi timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi eksternal ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan, reward, dan hukuman. Selanjutnya, hubungan konsep diri dan motivasi belajar. Motivasi dalam bukunya De Jamara 2011 terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor dari dalam diri peserta didik yang disebut intrinsik. Konsep diri termasuk salah satu faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar. Apabila seseorang berkonsep diri negatif, maka seseorang itu akan mempunyai sikap pesimis terhadap kompetisi, seperti ia enggan bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang mempunyai konsep diri positif, maka ia akan menetapkan tujuan-tujuannya secara masuk akal. Dia dapat mengukur kemampuannya secara objektif dalam meraih tujuan yang akan dicapainya. Maka dari itu, dia mau bersaing dengan orang lain untuk membuat prestasi. Dari persaingan itulah timbul motivasi untuk belajar. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Konsep diri memiliki hubungan dengan motivasi belajar, di mana konsep diri menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Ada hubungan yang positif antara konsep diri dengan motivasi belajar pada seseorang. Dengan asumsi semakin positif konsep diri seseorang, maka semakin baik juga motivasi belajarnya. Atau sebaliknya, jika konsep dirinya negatif, maka motivasi belajarnya juga memburuk.